Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua, jemaat GPI Metropolitan. Kita akan sarapan rohani sebelum kita meninggalkan rumah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tercatat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Paulus berkata, pada masa-masa yang akhir nanti akan ada masa-masa yang sukar. Dan masa-masa yang sukar ini kita telah alami, seluruh dunia mengalami pada saat ini oleh karena COVID-19. Maka nubuat dari Rasul Paulus ini telah digenapi. Dan di balik itu, kalau kita mendengar apa yang diceramahkan oleh Ibu Sri Mulyani tentang perubahan global, ya, bencana climate change, ya, atau global disaster, ya, akan ada perubahan iklim yang akan membuat bencana menderita seluruh dunia. Dan para pakar sekarang sudah berteriak-teriak karena apa akibatnya kalau datang global disaster ini. Global disaster adalah perubahan iklim, akan terjadi banjir, akan terjadi kemarau, akan terjadi kelaparan, dan ozon semakin menipis. Es di kutub sudah mencair, maka akan terjadi masa-masa yang sulit. Dan kita lihat di sini akan terjadi masa-masa yang sulit. Kalau dari versi bahasa Inggrisnya dikatakan demikian. This know also that in the last days perilous times shall come. Ya, dikatakan masa-masa yang sulit ini disebut di sini perilios. Perilios ini, ya, hanya 2 kali disebut di dalam Alkitab. Ini yang pertama, dan yang kedua nanti akan kita lihat, ya, di kitab Matius 8. Perilios ini didefinisikan adalah sangat mengurangi kekuatan, reducing strength, atau perilios ini kalau bahasa yang diterjemahkan adalah kalepos. Kalepos ini diterjemahkan dengan perilios versi bahasa Inggris, tetapi masa-masa yang sulit kalau bahasa Indonesia. Seperti yang kita lihat di sini, maka akan ada kalepos. Kalepos ini juga diibaratkan kalau kita berjalan, maka ada jurang yang dalam, yang susah sekali untuk dilewati. Ini juga kalepos, saudara. Maka kalau kita lihat di dalam Matius 8, kita lihat di sana, kita mulai dari ayat yang ke-28 dengan perikop 2 orang yang kerasukan disembuhkan. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Kalau versi bahasa Inggrisnya, tidak seorang pun berani. Exceeding fierce atau kalepos, so that no man could pass by the way. Tidak bisa dilewati, ya, masa-masa yang susah untuk dilewati, ya. Jadi 2 kali disebut kalepos. Ini kali yang kedua. Tapi kita lihat dulu, kalau ayat sebelumnya dari Matius 8 ini, dilihat dari ayat 23, perikopnya angin ribut diredakan, ya, angin ribut diredakan. Bagaimana perahu murid-muridnya digoncang oleh angin ribut. Yang menjadi pertanyaan, apakah angin ribut itu datang spontanitas? Apakah itu hanya fenomena alam? Saya pastikan dan saya ajak, itu tidak sekonyong-konyong demikian. Ada oknum yang membuat
perahu ini berjalan, Kalepos menemui Kalepos, ya, penuh dengan resiko. Dan kalau kita lihat di sana, sesudah dari lautan, ombak yang ditanding oleh Yesus menjadi teduh dan tenang, mereka seperti yang kita baca tadi, sesudah sampai di Gadara, mereka disambut oleh dua orang yang kerasukan setan. Setannya tidak main-main, ada puluhan ribu atau yang disebut legion. Maka alam bisa penguasa-penguasa lokal, setan-setan lokal akan membuat susah, membuat Kalepos pada akhir-akhir zaman untuk dinubuatkan oleh Rasul Paulus. Tetapi ada lagi yang mau kita lihat di sini, dikatakan oleh firman Tuhan yang kita bacakan, yang artinya roh-roh yang mempunyai berlaksa-laksa. Berlaksa-laksa. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita kembali lagi ke bacaan kita. Dikatakan di sini 3, dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Jadi kenapa terjadi ini? Saudara, kita lihat tadi di alam semesta ini juga akan terjadi Kalepos. Maka juga akan dipakai sosial, budaya, ekonomi, spiritual, apapun itu bentuknya, akan terjadi Kalepos. Kita lihat di sini ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri, maka terjadilah Kalepos, dan menjadi hamba uang, terjadi Kalepos. Mereka akan menyombongkan diri, Kalepos. Mereka akan menjadi penfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Ayat 3, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Halo, tidak mau berdamai. Suka menjelek-jelekkan orang. Halo, tidak dapat mengekang diri. Garang dan tidak suka yang baik. Ayat 4, suka mengkhianat. Terjadi Kalepos. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat yang kelima dikatakan demikian. Kita sudah melihat banyak sekali yang diutarakan oleh Rasul Paulus. Pada akhir-akhir zaman nanti akan terjadi Kalepos. Maka mari, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-5 dikatakan begini, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Perhatikan di sini ayat kata-kata selanjutnya, jauhilah mereka itu, tanda seru, jauhilah mereka itu. Artinya jangan ada terdapat pekerjaan-pekerjaan setan di dalam lingkungan kita, di dalam jemaat, di dalam keluarga yang tidak mau berdamai, mementingkan diri sendiri, tidak ada mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak garang dan tidak suka yang lain, suka mengkhianat. Jauhkan itu semua. Haleluya. Maka kalau itu Kalepos itu datang, ingatlah, engkau tidak bisa melaluinya jikalau engkau tidak bersama dengan Yesus. Mari, supaya Yesus masuk, berserta engkau berjalan dengan Yesus, jauhkan hal-hal yang demikian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.